Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang kerukunan antar umat beragama. Jadi istilah kerukunan antar umat beragama ini identik dengan istilah toleransi, yang artinya saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini terdapat berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Nah, untuk menyatukan itu semua, maka diperlukannya suatu sikap toleransi. Namun, di dalam konteks akidah dan ibadah, tidak ada kerjasama dan kompromi antara orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Baiklah, yang kedua yaitu Islam agama rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin ini terdiri dari dua kata, yakni rahmat yang berarti kasih sayang dan lil alamin yang artinya seluruh alam. Agama Islam ini merupakan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan secara berkesinambungan kepada para nabi dan para rasul-rasulnya. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik agama Islam. Agama Islam itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia dan ajarannya itu sempurna. Yang kedua, kebenarannya merupakan kebenaran mutlak. Yang ketiga, mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, fleksibel dan berlaku secara universal. Yang kelima, sesuai dengan akal pikiran dan memotivasi manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Yang keenam, inti ajarannya itu adalah tauhid. Dan yang terakhir yaitu menciptakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ajaran Islam. Yang pertama, Islam memberikan kebebasan pada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam menghargai dan menghormati manusia sebagai hamba Allah, baik mereka muslim ataupun non-muslim. Yang ketiga, Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan profesional. Dan yang terakhir, Islam menghormati kondisi spesifik individu manusia dan memberikan perlakuan yang spesifik pula. Ukhuwah Islamiyah atau saudara sesama Islam. Dalam bahasa Arab, ukhuwah artinya persaudaraan, ikhwah artinya saudara seketurunan, dan ikhwan adalah saudara bukan keturunan. Dalam Al-Quran, kata akh atau saudara dalam bentuk tunggal dapat ditemukan sebanyak 52 kali. Kata ini dapat berarti saudara kandung, Quran Surah An-Nisa ayat 23, saudara yang dijalin dalam ikatan keluarga, Quran Surah At-Toha ayat 29-30, saudara dalam arti sebangsa tetapi tidak seagama adalah Surah Al-A'raf ayat 65. Istilah ukhuwah Islamiyah bukan berarti hanya orang-orang Islam saja, tetapi persaudaraan yang dijalin dengan atas dasar Islami. Seorang muslim harus menganggap muslim lainnya sebagai saudara tanpa memandang latar belakang keturunan, kebangsaan, ataupun pertimbangan lainnya. Upaya meningkatkan ukhuwah Islamiyah yaitu dengan cara 1. Ta'aruf, yaitu saling kenal mengenal bukan hanya secara fisik ataupun biodata ringkas belaka. Lalu ada tafahum, yaitu memahami kelebihan dan kekurangan dan kekuatan dan kelemahan. Lalu ada tafakul, yaitu saling memberi jaminan, dan yang terakhir ada ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Ukhuwah Insaniyah yaitu persaudaraan sesama manusia. Ukhuwah Insaniyah yaitu persaudaraan antar sesama manusia. Semua umat manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu tidak dapat hidup sendirian. Karena itu satu sama lain saling membutuhkan dan saling berinteraksi. Ukhuwah Makhlukiyah yaitu persaudaraan sesama ciptaan Allah. Ukhuwah Makhlukiyah yaitu adalah persaudaraan dengan seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Cakupan ukhuwah makhlukiyah yaitu luas. Ada ukhuwah makhlukiyah basyariyah yaitu dengan manusia, ukhuwah makhlukiyah hawaniyah yaitu dengan hewan, ukhuwah makhlukiyah nabatiyah yaitu dengan tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir adalah ukhuwah makhlukiyah jamadiyah yaitu dengan benda mati. Batas toleransi beragama yaitu toleransi masalah akidah. Artinya kita dilarang mempertukarkan akidah kita atau turut serta dalam peribadatan agama lain atau mengikuti ajaran agama lain. Dalam masalah muamalah maliyah, umat Islam dapat berhubungan dengan non-muslim selama objek yang ditransaksikan ataupun akadnya dibolehkan dalam Islam.
Sejarah membuktikan betapa Islam menjunjung tinggi perbedaan. Sikap toleran berarti tidak memaksakan kehendak pribadi atas orang lain. Sikap toleransi dianjurkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek bidang keagamaan. Dalam firman Allah, surah Al-Kautsar ayat 6 dengan bunyi, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.